kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu calon guru penggerak, atas nama Kepala Sekolah SDN 1 Toto Harjo dan semua guru yang ada di sini sangat mendukung adanya kegiatan guru penggerak ini dan mempunyai harapan ke depan ada perubahan yang signifikan agar SDN 1 Toto Harjo ini mempunyai kemampuan yang lebih dan bisa memberi contoh kepada Bapak Ibu yang lain. Dan ada satu pesan dari Kepala Sekolah SDN 1 Toto Harjo, apapun pelajaran dari CGP Angkatan 3 Kabupaten Lampung Selatan ini mohon dicermati secara seksama. Karena sudah beberapa kali saya amati dan pelajari dan pernah ikut, di sini kelihatannya nggak main-main. Apalagi ini menggunakan modal atau biaya negara. Jadi pesan dari sekolah tidak boleh main-main dan laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmunya, kemudian diterapkan terhadap anak murid, diimbaskan kepada guru-guru yang ada di SDN 1 Toto Harjo. Dan lebih dan tidak kalah pentingnya, semua itu akan ada pertanggungjawabannya baik di kepemerintahan dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan dari Kepala Sekolah SDN 1 Toto Harjo. Dan kepada Bapak Ibu, mari kita simak apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Mas Royati dan Ibu Zubaidah. Nanti bisa menyampaikan hasil sudah berapa bulan mendapat ilmu dari pelajaran CGP ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Nanti pengimbasannya, kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan, acara yang selanjutnya yaitu yang keempat, acara inti, sesi berbagi yang akan disampaikan oleh Bu Mas Rohayati dan Bu Zubaidah. Untuk sesi yang pertama, Bu Mas Rohayati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Tokoharjo, Bapak Ibu rekan guru SDN 1 Tokoharjo yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di SDN 1 Tokoharjo ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Dewan Guru yang saya hormati. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini akan melaksanakan sesi berbagi. Mohon maaf sekali lagi, bukan mengajari, apalagi menggurui ya. Karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah lebih hebat pengalamannya, wawasannya dari saya, gitu ya. Namun, saya diberikan tugas dari LMS calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lampung Selatan untuk mengimbaskan pembelajaran yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Harapan saya ke depan, Bapak Ibu yang belum mendaftar guru penggerak, silahkan mendaftar. Nanti akan ada lagi calon guru penggerak di angkatan 6 untuk Kabupaten Lampung Selatan. Oleh saya sendiri ya, nama saya Mas Rofiati SPD. Saya dari SDN 1 Tokoharjo, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Saya di sini masih calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Lampung Selatan. Next. Agenda kita hari ini, yang pertama itu capaian umum modul 1.4. Yang kedua, eksplorasi konsep. Yang pertama itu adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep dan budaya positif yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berintegrasi dengan murid. Gitu kan ya. Saya rasa budaya positif itu sudah tidak aneh lagi, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu, apa budaya positif itu? Menurut saya, pengertian dari budaya positif itu kebiasaan anak-anak apabila anak-anak selalu berbuat kebaikan baik di sekolahan, di rumah maupun di lingkungan. Terima kasih masukannya Bu ini. Tidak salah ya, budaya. Oke, budaya positif atau ekosistem positif itu jika diibaratkan dengan petani dan tanaman padi, di sini ya Bu. Petani itu adalah kita sebagai guru, dan padi itu adalah murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Peserta didik, karena peserta didik itu sudah terlahir dengan kodratnya, sudah terlahir dengan kodrat alamnya. Peserta didik kita itu bukan kertas kosong, Bapak Ibu. Kalau kertas kosong kita dengan mudah, kita yang mencoret-coretnya, kita yang membentuknya, begitu kan Bapak Ibu ya. Namun peserta didik itu sudah diberikan kodrat dari Sang Maha Pencipta, sudah ada tulisannya. Jadi kita itu hanya mempertegas tulisan-tulisan yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Kalau sudah nilai keyakinan dan akan menjadi kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Saya singgung ya di capaian umum tadi. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Gotong royong. Yang keempat, kreatif,
Yang kelima berpikir kritis, dan yang keenam mandiri. Ya, ini selaras dengan kurikulum K13. Ya Bapak Ibu ya, yang menciptakan profil pelajar yang tepuk PPK gitu ya Bapak Ibu ya. Ada nasionalis, kemudian religius, dan lain sebagainya. Iya, muaranya ke sini. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik lagi untuk Bapak Ibu. Misalkan nih, ada dua kita ya, ada si A dan si B. Seumpamanya nih Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga, kemudian ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang berharga, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dilindungi, disimpan. Nah, dilindungi dan disimpan, benar benar. Dilindungi, disimpan dan dijaga. Kemudian ada rekan Ibu yang satu lagi, yang rekan B. Dia berusaha membujuk, merayu, bahkan mengiming-imingi, menukar dengan sesuatu yang berharga juga, misalnya dengan uang. Ayo, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu membukanya atau Bapak Ibu tetap menutupnya? Begitu. Coba saya minta masukan dari Bapak Ibu, kita saling sharing. Kalau Bapak Ibu membuka, apa alasannya kok membuka? Jika Bapak Ibu tetap menutup, apa juga alasannya? Ya, saya ingin saling berbagi. Silakan Pak Nufus. Kan nanti dikasih lagi. Oh, gitu Bapak. Ya. Cuman hanya dibuka dan melihat tidak dimiliki. Kalau dimiliki, saya akan tetap menutupnya. Boleh dilihat tapi nggak boleh Iya. disentuh. Ya. Ada lagi, jika kita memiliki barang yang berharga, terkadang sulit. Iya Pak, iya. Kita tidak mau, kita mempertahankan. Nah, ini selaras dengan teori stimulus respon. Jika kita ibaratkan yang tadi digenggam itu adalah peserta didik atau murid, ya, dan yang membuka ini, yang perayu ini adalah guru. Pernahkah Bapak Ibu begini? Kalau saya sering mengalaminya. Nah, coba tolong buang itu sampah. Gitu. Peserta didik kadang mau, kadang juga tidak. Kabur. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ya. Iya, itu menurut teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Tidak bisa kita mengontrol murid Bapak Ibu. Karena murid itu punya prinsip sendiri. Ya, karena dia terlahir dengan kodratnya itu tadi dia. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Itu adalah paradigma yang salah. Saya pun selama ini salah Bapak Ibu, mohon maaf ya. Tapi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, sedikit demi sedikit saya mulai belajar. Begitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu belum tentu Bapak Ibu. Ya, dari teladan yang kita berikan ternyata. Ya, jadi sesuai dengan prinsip mulai dari diri. Jadi dari diri sendiri dulu, baru kita bisa memberikan kepada orang lain. Ya, paradigmanya itu dia diluruskan oleh teori kontrol. Kata teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata itu tidak bagus Bapak Ibu. Tetapi kitalah yang harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita tidak bisa menjudge yang dilakukan seorang itu salah. Kita harus tahu ada latar belakang yang membuat dia melakukan hal itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini juga sering saya lakukan. Kalau anak tidak mau dipaksa, benar tidak Bapak Ibu? Nah, ternyata itu tidak boleh. Yang ada harusnya kita berkolaborasi dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau saya ini sebagai guru, sudah sama peserta didik, kamu harus mengerjakan ini. Dan peserta didik mau mengikuti saya menganggap diri saya menang gitu kan ya. Peserta didik kalah gitu kan. Itu tidak boleh, sebenarnya itu
adalah salah. Yang ada adalah model berpikir menang-menang. Dengan tadi kita berkolaborasi dengan peserta didik tadi, jadi kita lakukan konsensus. Ayo, nak, maunya apa? Ibu maunya begini, kalian begini. Jadi diadakan kolaborasi itu tadi, dibuat suatu kesepakatan. Iya. Next Pak. Yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Yang namanya belajar itu berproses ya Bapak Ibu ya. Berproses, ada salah, ada benar, disiplin itu. Nah, makna disiplin itu berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid orang Yunani sama nih Bapak Ibu. Dari Sokrates dan Plato yang mengatakan ini ya. Namun, dalam budaya kita telah berubah. Ya, kita mengatakan disiplin itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan orang lain, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal arti kata disiplin itu adalah belajar, bukan untuk patuh, tapi untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita, yang ada apa ya? Motivasi intrinsik dari dalam diri kita gitu, bukan pemaksaan. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari saya nih. Sebagai seorang guru saya sendiri ya, Bapak Ibu misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Nih, ada 3 pilihannya. Ya, ada 3. Iya, ada 3 ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Saya takut ditegur dengan kepala sekolah, gitu kan ya. Yang kedua, saya nih kalau datang tiap pagi terus saya pengen dapat penghargaan. Wih, Bu Asrayati guru disiplin, kata ibu kepala sekolah misalnya, ya. Bisa jadi, benar Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Saya berangkat pagi, saya disiplin bukan karena siapa-siapa, tapi saya menghargai nilai yang ada pada diri saya. Saya ingin dicontoh oleh anak murid saya sebagai guru yang disiplin, guru yang teladan. Kira-kira Bapak Ibu dari ketiga ini yang mana? Semuanya seperti bisa 1 dan 2, bisa 2 dan 3, tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya yang ketiga itu belum bisa Ibu. Yang saya lakukan, disiplin yang saya lakukan itu masih menghindari ketidaknyamanan dan yang nomor kolaborasi antara nomor 1 dan nomor 2. Seperti yang saya katakan tadi, saya juga mulai belajar, sama-sama belajar, merubah diri gitu ya. Yang namanya berproses itu nggak instan ya Bapak Ibu ya, nggak ujuk-ujuk kalau bahasa Jawanya. Sekarang A, besok jadi Z gitu kan ya, itu kan nggak mungkin. Kita sama-sama berproses. Harapannya iya. Kebiasaan ya ada. Nah, teori motivasi perilaku manusia tadi, yang tadi katanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi eksternal atau motivasi yang datang dari luar. Namun, jika kita sudah bisa menghargai diri kita, menjadi insan sesuai dengan harapan kita, berarti kita sudah memiliki motivasi internal dari dalam diri kita. Harapan sekolah. Oh iya, itu adalah tujuan dari disiplin positif. Di sekolah ini saya akui Bu Eni yang sudah ada intrinsik dari dalamnya. Dia tidak goyah, mau corona, mau tidak corona, mau ada kegiatan apa, dia tetap disiplin. Kelas hukuman dan penghargaan. Apa sih keyakinan kelas gitu ya? Apa itu keyakinan kelas? Kan kita sudah punya peraturan ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini harus keyakinan kelas katanya. Mengapa? Keyakinan kelas itu dibentuk untuk mendukung motivasi intrinsik. Kalau kita sebagai guru ya, kalau peserta didik, motivasi intrinsik dari peserta didik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Insya Allah akan menjadi kebiasaan. Semoga nanti akan menjadi karakter gitu kan ya Bapak Ibu, namanya berproses.
Nah, keyakinan kelas itu bisa dibuat nanti Bapak Ibu untuk kelas rendah seperti Bu Irnani, boleh anak-anak, apa nak? Yuk kita buat kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa, misalnya yang kedua apa. Karena mungkin kalau anak kelas rendah belum bisa menuliskan di papan tulis, boleh Ibu yang menuliskannya. Kalau saya kemarin karena kelas 5 ya sudah bisa menulis, dia menuliskan di papan tulis, kemudian di karton ini. Menurut Bapak Ibu, Kalau peraturan itu sudah disepakati Tidak boleh hilangkan. lembaga, maksudnya gimana ya? Tidak boleh hilangkan. tidak boleh dilanggar ya Pak ya. Kalau kesepakatan kelas, boleh dilanggar. Kesepakatan kelas apa ya? Lebih ringan gitu tadi ya. Iya. Masih di bawah peraturan, Pak. Iya, oke. Terima kasih masukannya Pak Ajak. Ternyata ada perbedaannya Bapak Ibu antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas, ya peraturan sekolah ya. Tetap memang muara dari kesepakatan kelas ini ke peraturan sekolah. Namun perbedaannya, kalau peraturan sekolah itu yang buat siapa coba Bapak Ibu? Sekolah. Sekolah kita kan para guru ya yang buat ya. Otomatis kalau kita yang buat, kita tinggal memberikan aja sama peserta didik. Mina, peraturan sekolah ini. Kalau kamu tidak mengerjakannya maka kamu akan mendapatkan hukuman. Begitu ya. Namun kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh peserta didik sendiri. Gitu ya. Jadi bukan hukuman jatuhnya kalau kesepakatan kelas, tapi sanksi atau konsekuensi. Gitu. Jadi saat membuat kesepakatan kelas, misalnya nomor 1, misalnya selalu menjaga kebersihan misalnya. Nah, saat anak-anak tidak melaksanakan tugasnya tersebut, itu nanti akan ditanya konsekuensinya apa yang kemarin kita buat, begitu ya. Jadi kembali ke mereka. Kembalikan ke peserta didik lagi bagaimana konsekuensinya atau sanksinya jika tidak menyepakati aturan kesepakatan kelas yang telah dibuat tadi. Next slide. Di otak saya ini. Nah itu tadi pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan ya. Jadi kalau adanya hukuman itu akan merusak hubungan. Ya. Merusak hubungan kita dengan murid. Iya apa iya? Iya. Iya. Jadi karena kemarin misalnya si Adi habis dihukum sama Bu Mas Royati, tentu itu hubungannya itu tidak baik seperti semula Bapak Ibu, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek itu tadi membekas. Bu, saya loncat-loncat biar cepat selesai ya. Next kan. Yang pertama, ayo mencatat 100 kali dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya nih ya, ada anak-anak terlambat nih Bu. Ayo silakan tulis 100 sampai bukunya habis. Saya pernah juga ini kertas folio sampai 2 lembar gitu ya Bapak Ibu ya. Ini namanya hukuman. Mulai sekarang kita kikis sedikit demi sedikit dihilangkan yang namanya hukuman. Kemudian ada lagi nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo kelilingi katanya ya. Zaman dahulu memang begini Bapak Ibu. Iya. Iya, lapangan bola. Bukan 2 kali lagi, bahkan 5 kali, bahkan 10 kali ya. Sampai ada kejadian ya Bapak Ibu ya. Banyak kasus-kasus itu ya, sampai pingsan, sampai sakit. Nah iya. Jadi coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Aku Terus dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? katanya teman. Iya. Din. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Apa aja Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas.
Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu dagang warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Iya. Tadi lumayan. Tapi saya sendiri belum bisa Bapak Ibu. Sesabar itu ya. Sampai ada di tahap nomor 5 itu. Sering yang saya lakukan itu ada di tahap nomor 1. Iya, ngomel dulu kita. Ngomel dulu, Benar. ngehukum dulu sama peserta didik ya. Ternyata saya salah Bapak Ibu ya setelah mempelajari ini. Jadi fungsi kontrol itu Bapak Ibu ada 5. Ada kita itu guru sebagai penghukum, ada guru yang membuat orang merasa bersalah seperti yang tadi di video nomor 2. Adalah guru yang tipe penghukum. Nah yang kedua membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, katanya gitu ya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi membuat orang merasa bersalah padahal gurunya mungkin stres bukan karena anak murid, mungkin stres dari rumah ya Bapak Ibu, tapi menyalahkan kepada peserta didik karena banyak hutang katanya. Nah yang ketiga sebagai teman, ayo lakukan dulu ibu katanya. Tapi seperti misalnya nggak kerjain PR, udah kerjain aja nak, nanti ibu kasih nilai bagus. Nah begitu kalau kita ininya peserta didik kita. Kelas rendah ya. Kamu Kalau anak kelas rendah saya rasa oh Irnani ahlinya ya. ya juga. Maksudnya memang tergantung karakteristik anak ya, kita bisa pakai yang Iya. 5 jenis ini. Karena beda kalau kelas rendah dengan kelas tinggi. Kalau kelas 1, 2, 3 itu kebiasaannya menggunakan bahasa itu penuh cinta, penuh kasih, ngomongnya lembut gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya ini nggak bisa Bapak Ibu. Nah kalau untuk kelas tinggi seperti saya ini kelas 4, 5, 6 memang pembawaannya kalau terlalu lembut, anak-anak ini karena dia sudah mulai berkembang, sudah mulai apa daya pikirnya juga sudah mulai berkembang lah ya gitu. Jadi tidak bisa dengan yang terlalu lembut. Harus tegas ya. Tolong tuliskan ini. Yang ini diskusi dengan dia gitu. Oh ya, Itu tadi makanya Pak. Iya Bapak benar. Iya. Tergantung karakter anak. Iya benar sekali Ibu. Makanya tadi kata saya bukan menggurui atau mengajari karena pengalaman Bapak Ibu sudah lebih bagus ya, lebih hebat gitu. Kemudian yang terakhir nih kata Ibu, restitusi. Apa sih restitusi itu gitu kan ya? Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya jauh sebelum saya memaparkan tentang restitusi ini. Namun kita tidak tahu apa artinya gitu ya. Ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gitu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi misalnya tadi itu ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu menurut teori ini Bapak Ibu kita tidak boleh langsung di situ di depan anak-anak, di depan kelas, terus kita berbicara kamu tidak mengerjakan PR, ibu hukum. Sebenarnya itu tidak boleh menurut restitusi ini. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Tadi itu kalau dihukum kan mendapat hukuman. Yang ketiga tawaran, Bapak Ibu bukan paksaan. Kalau restitusi itu ditawarkan kepada anak tidak mengerjakan PR itu. Ya sekarang maunya apa? Bukan kita yang memaksa. Ayo tulis, ayo begitu. Itu tidak lagi ternyata. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Ya, bukan dipaksa dari kita, ayo dijejeli dari kita saja, tidak. Tapi biarkan dia mengeksplor dari dalam diri dia sendiri. Kemudian, nggak banyak ya, yang keterlaluan 9 ya. Restitusi yang berbuat salah pada kelompoknya.
Jadi kalau tadi dengan cara menghardik dia di depan kelas, memarahi anak murid di depan peserta di depan kelas, kira-kira peserta didik kita malu tidak dengan kawan-kawannya yang lain? Malu kan Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita panggil empat mata seperti itu, dia akan kembali ke kelasnya dengan apa ya? Dengan rileks, dengan santai, tidak terbebani, tidak ada beban pikiran di dalam diri peserta didik. Kemudian menstabilkan identitas, baru memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Gitu. Ini ada tahap-tahapannya. Pada saat menanyakan keyakinan itu, nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bisa kita tanyakan, tawarkan kepada peserta didik. Menstabilkan identitas, kita kasih apa ya? Adem ayem apa ya Pak? Iming-iming ya Pak ya? Oh ini. Setiap orang tuh pernah berbuat salah. Bukan kamu aja, benar kata Ibu Kepala Sekolah tadi sambil dilus punggungnya, gitu ya. Kemudian yang terakhir memvalidasi itu, kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan hal tersebut. Next slide. Itu saja yang bisa saya sampaikan di seri berbagi ini. Bapak Ibu, refleksi. Nah, refleksinya kalau tanya jawabnya tadi kita sudah saling sharing saja ya Bapak Ibu. Refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan dari pemaparan saya tadi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik gitu ya. Itu bisa Bapak Ibu refleksikan sendiri gitu ya. Yang ketiganya, peran Among seperti apa yang saya lakukan selama ini gitu kan ya. Dan yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mempelajari budaya positif ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi berbagi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.